Itu beberapa alasan. Yang lain juga diduga ya bahwa semuanya ini adalah untuk terjadinya transaksi antara rezim Jokowi dengan presiden yang akan datang. Jadi ketika kubu dari Pak Anies dan juga Gus Muhaimin Iskandar ini semakin menguat sehingga ada peluang menang, maka kalau dia yang menang sebagaimana yang banyak di media sosial ya, segera adili semua, segera tangkap semua ya, kejahatan, korupsi, kezaliman, penjualan aset negara dan lain sebagainya yang ada di kubu rezim Jokowi. Bahkan permisi nih Panglima ya, sampai ada ya gantung itu, gantung itu. Ya Allah, keras sekali itu. Nah, ini yang kemudian menjadikan indikator-indikator, indikasi-indikasi ya, sebagian masyarakat yang menduga dan sangat terasa sekali bahwa pemanggilan Caimin ini ya masuk ke dalam kategori ya dagelan politik transaksional. Kalau tidak, maka sebaliknya seharusnya ditegakkan betul hukum, bukan hanya kemudian dipanggil menjadi saksi. Ya, korupsinya sudah jelas-jelas ada, yakni alat tadi itu nilainya sekitar 20 miliar. Nah, sekarang alat itu tidak berfungsi, berarti benar-benar sudah terjadi korupsi. Dan beliau ini sebagai menteri tentu yang paling bertanggung jawab, seperti Johnny G. Plate langsunglah ditangkap gitu. Tapi tidak boleh hanya beliau, semuanya harus ditangkap gitu. Tidak boleh ya Pak Mahfud, Pak Luhut, Pak Muldoko dia teriak-teriak ketika mulai ada kasus ya mafia 303 yang di situ triliunan, tapi sekarang sudah menguat 439. Tidak boleh begitu ya. Demikian juga itu harus dikejar ya, dan diambil seluruh harta orang-orang yang korupsi atau money laundry. Demikian juga kasus 349 triliun di Kemenkeu itu harus dikejar semua dan diambil seluruh harta. Ya, demikian juga kasus 300 triliun di Taspen money laundry ini juga harus dikejar dan diambil seluruh harta yang terduga money laundry. Apalagi kemudian ya bagaimana kasus ya pisang goreng yang 150 miliar, kasus cendol yang 100 miliar harus diambil hartanya Gibran dan Kaisang, harus diadili ya. Nah, inilah yang akan merantak kepada semuanya, itu yang harus ditegakkan keadilan ya, karena ini adalah melanggar undang-undang ya, kolusi ya, nepotisme dan lain sebagainya, termasuk riswa, sogok menyogok, termasuk hadiah. Nah, maka di dalam undang-undang konstitusi dilarang ya. Bahkan seharusnya Pak Jokowi segera menegakkan undang-undang perampasan perampasan harta bagi orang terduga money laundering, bagi terduga korupsi, bagi terduga menerima harta-harta yang tidak benar. Dan di dalam Islam pun itu diharamkan dan langsung diambil hartanya masuk ke dalam Baitul Mal. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, Rasulullah SAW menegaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hadayal ummali ghulul ya. Jadi hadiah bagi para pejabat adalah harta ghulul, yakni harta khianat gitu. Jadi orang ya memberikan hadiah, memberikan sogokan, memberikan cuan, memberikan amplop, memberikan mercy, haram hukumnya, dan negara juga melarang gitu ya. Maka harta-harta yang seperti itu harus diambil, sebagaimana ketika masa Khalifah Umar bin Khattab ya, ketika Atabah menjadi gubernur, ternyata dia memiliki ya harta sekitar
30.000 dirham. Ya, maka ada laporan langsung dipanggil. Kamu sepanjang menjadi gubernur gajimu berapa? Sisanya langsung diambil dikurangi dari gajinya tadi berapa? 30.000 dirham ini dikurangi dari gajinya, sisanya langsung diambil. Kalau kamu tidak setuju, kalau kamu protes, silakan masuk ke pengadilan. Nah, tidak hanya Atabah, Abu Hurairah seorang sahabat ini, ya pernah beliau ini bisa memiliki kuda yang senilai 1.600 dinar. Itu. Maka gajinya berapa? Setelah itu dikurangi, sisanya langsung diambil. Padahal ketika itu Abu Hurairah menyampaikan bahwa saya ini memiliki kuda awal sebelum menjadi gubernur yang terus-menerus beranak. Tidak bisa. Silakan kamu bisa menuntut ke pengadilan. Nah, ini demikian juga, tidak usah diadili-adili, tidak usah banyak pencitraan, tidak usah banyak pasang badan, Pak Mahfud, Pak Muldoko, tidak usah, langsung sita semua yang terduga 349 triliun, mulai Sri Mulyani, siapa saja harus diambil sita, termasuk anaknya presiden pun, Gibran dan Kaisang, langsung diambil seluruh hartanya itu. Ya, demikian juga pejabat-pejabat Kemenkyu dan pejabat kementerian yang lain. Kalau sudah seperti ini, maka negara menjadi kaya raya, karena dia akan tertutup dari segala macam kebocoran yang sangat besar sekali. Yang kedua, yang melakukan akan berpikir 100.000 kali. Efek jerahnya sangat luar biasa. Nah, ini saudara sekalian, apakah yang ditegakkan oleh Pak Jokowi seperti ini? Tidak. Ya, apakah yang ditegakkan oleh KPK seperti ini? Tidak. Kalau tidak, berarti dugaan kuat pemanggilan Caimin adalah dagelan politik transaksional. Ya, demikian dulu ya pencerahan dan kajian tentang kasus pemanggilan Caimin oleh KPK. Selanjutnya akan disampaikan beberapa kasus yang lain oleh Ustadz Nur Salman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin amin. Terkait dengan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, sungguh luar biasa. Dia dijuluki Bapak Pembangunan Infrastruktur. Paling berhasil. Paling berhasil. Ternyata kenyataannya, apakah benar? Apakah benar itu? Ternyata di belakangnya adalah satu. Ternyata pembangunan di jalan tol infrastruktur itu adalah kerjaan investor. Pekerjaan investor. Investor dapat menang tender. Setelah menang tender, membebaskan lahan. Siapa yang membebaskan lahan? Uangnya Pak Jokowi. Uang Pak Jokowi. Investor uang investor, bukan uangnya Pak Jokowi. Uang Pak Jokowi. Allah. Setelah dibebasin lahan, lantas membeli bahan material untuk pembangunan jalan tol, semen, besi, segala macam tetek bengek, split untuk pembangunan tol. Itu duit Jokowi apa duit investor? Investor. Setelah beli alat segala macam, mulailah pembangunan pengecoran. Tenaga kerjanya, alat-alatnya dibayar oleh investor, bukan dari Pak Jokowi. Ya kan? Makanya setelah jadi dipanggillah Pak Jokowi. Untuk apa? Gunting pita. Pasanglah panggung-panggung, dibentangkanlah pita, disuruh guntinglah tuh Pak Jokowi. Itu doang kerjaan Pak Jokowi. Pencitraan, benar itu pencitraan.
Setelah digunting pita, lalu dipergunakanlah itu jalan tol. Siapa yang mempergunakan jalan tol? Rakyat. Tentunya rakyat. Setelah kita gunakan jalan tol, sekarang kita rasakan luar biasa mahalnya tol. Sekarang kalau kita mau ke Surabaya aja, itu kita harus mengeluarkan duit 900.000 untuk bayar tol. Kalau pulang pergi berarti 1.800.000 untuk bayar tol doang, lewatin jalan tuh. Siapa yang diperes? Rakyat yang diperes, saudara. Masuk kemana? Masuknya kemana itu uang? Bukan ke APBN, bukan ke Pak Jokowi, masuknya ke investor. Siapa investor itu? Investor itulah asing dan asing. Kita yang diperes rakyat. Jokowi hanya pencitraan, rejim hanya pencitraan. Makanya rakyat harus sadar, harus paham bahwa semua itu adalah dagelan transaksi, dagelan politik transaksional. Itu adalah salah satunya. Luar biasa. Saya rasa itu dulu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.